Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Berapa banyak tempat ini kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sudah lama kita tidak berjumpa langsung, tapi saya percaya setiap kita yang rindu berjumpa dengan Tuhan boleh bangkit berdiri. Boleh beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini. Kami boleh beribadah secara langsung tatap muka Tuhan, secara offline Tuhan. Dan kami percaya pengurapan Tuhan ada di tempat ini, melawat setiap umat Tuhan yang rindu berjumpa denganmu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami Tuhan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Segala puji, hormat kami boleh naikkan hanya buat Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari sembah Tuhan. Segala puji, segala hormat, mari nikmati hadirat Tuhan. Dan kita percaya setiap kita yang haus akan Tuhan, naikkan pujian yang terbaik buat Dia. Segala puji, segala hormat, Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Kehadirat-Mu, aku tersungkur dan sembah-Mu. Katakan, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, yang terbaik bagimu. Sekali lagi naikkan pujian. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur, ku tersungkur dan sembah-Mu. ku persembahkan, Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, yang terbaik bagimu. ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, Dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku masuk. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk tetap dalam hadirat Tuhan. ku tersungkur Dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi naikkan pujian, katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu Tuhan. tersungkur dan sembah-Mu. Kami boleh yang terbaik buat Engkau, Ku persembahkan korban syukur korban syukurku yang terbaik. yang terbaik bagimu. Katakan, ku bawa
ku bawa korban syukur. Tempat Kudus-Mu Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur. sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa Korban syukur ke tempat kudus-Mu. Oh, Tuhan, dan hati kami hati syukur, sebab Tuhan baik. selamanya ku. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Oh, kudus-Mu Tuhan, limpah dengan syukur, sebab Tuhan. Oh, sebab mari kita sembah Tuhan. Musik naikkan pujian buat Tuhan. Oh, Rabaya Syakar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 a. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, Rabaya Syakararararara. Oh, haleluya. Lebih dahsyat lagi sembah Tuhan. Oh, Rabaya Syakar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 
Rabaya Shakararararararara. Oh Rabaya Shakar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 
Rabaya syad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 . Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Genap jiwaku memujimu, sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap jiwaku menyembahmu. Segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, Segenap jiwaku memujimu. sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah Segenap hatiku menyembah. Bambu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. katakan ku yakin Kau nyata di sini. Nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sekali lagi, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Sekali lagi, Terjadi di sini. mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Urabaya syakarabaya rabaya 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 rabaya. Engkau dahsyat Tuhan. Urabaya syakar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 
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini melawat setiap umat-Mu, melawat setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Bahkan kemenangan demi kemenangan Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami boleh naikkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu, apa yang Engkau sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Pengurapan-Mu dahsyat. Biar Kau sampaikan isi hati-Mu, apa yang Engkau sampaikan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu keluar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Melawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hurrabaya syikarara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Beri tepuk tangan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada hari ini karena Engkau Tuhan. Kami masih bisa beribadah karena Engkau Tuhan. Terus pelihara
terus berjalan di depan kami, sehingga hari-hari kami Tuhan, kami boleh pakai, kami boleh isi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Dalam setiap kegiatan kami, usaha, pekerjaan, rumah tangga kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Dan kami percaya kebaikan Tuhan terus berlimpah-limpah buat kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa beribadah hari ini, semuanya oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar pengurapan-Mu terus ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Menyiapkan hati kami untuk kami memuji, memuliakan Engkau, untuk kami terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu, untuk kami terus Tuhan bersekutu dengan Engkau, tunduk taat kepada Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bisa dihidupin gak ini? Kok jadi gelap-gelapan ya? Puji Tuhan. Ya, biar kelihatan mukanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, agak aneh sedikit gak apa-apa ya. Biar kita hari ini sama-sama boleh bersuka cita di dalam Kristus, saudara. Ya, lama kita nggak jumpa. Saya percaya ini ibadah yang perdana di mana kita bisa onsite gitu ya. Kita bisa ada di tempat beribadah kembali. Yang sebelum-sebelumnya kita hampir 3 bulan, ya menjelang 4 bulan ini kita nggak bisa tatap muka. Tapi biar hari ini kita sungguh-sungguh boleh terus minta sama Tuhan kemurahan-Nya supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik ya. Ibadah ini terus boleh berjalan dengan lancar. Karena hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah Tuhan supaya jangan sampai kita kalah. Kemarin saya diskusi dengan Bu Rika gitu ya. Bu Rika bilang kadang-kadang orang Kristen kalah gitu sama orang seberang tentang keberanian beribadah ya. Mereka menggebu-gebu dan mereka buktikan saudara, mereka nggak takut ibadah gitu ya. Mereka datang beribadah, mereka sungguh-sungguh bisa pergi ke masjid-masjid itu, mereka benar-benar buktikan gitu ya. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa ada, itu juga karena kemurahan Tuhan, amin. Apa yang kemarin sudah dibuat listnya semua bisa hadir, puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama buka firman Tuhan ya, karena waktu kita sekarang hanya 1 jam saudara beribadah. Untuk sementara waktu kita percepat ya ibadah kita. Jadi kita nggak berlama-lama untuk mengikuti protokol yang ada saudara, sampai nanti waktunya sudah bisa kembali normal ya Bapak Ibu. Sekarang ini bahasa new normal itu mulai dianulir saudara ya. Jadi diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Karena orang berpikir new normal, oh semua sudah normal gitu ya. Dan orang mulai bebas-bebas aja, orang mulai berkerumun lagi di mana-mana tanpa mengikuti protokol yang ada. Tapi kalau kita hari ini ada, ya kita mulai belajar memasuki adaptasi kebiasaan baru saudara. Ya walaupun nanti misalnya memang sudah diumumkan kembali, semua boleh kembali normal, ya puji Tuhan saudara. Tapi untuk masa-masa ini kita ikuti apa yang pemerintah anjurkan. Kita buka firman Tuhan dari Maleaki. Maleaki pasal yang ketiga. Maleaki pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 13, saudara baca 14. Ini enaknya saudara kalau ibadah berjemaah ya, bisa bergantian. Kalau online saya nggak bisa gantian sama yang di rumah gitu ya. Susah melihat yang di rumah baca apa enggak gitu.
Ya, kalau di sini kita bisa bergantian, puji Tuhan. Yuk kita sama-sama baca, Saudara. Maleakhi 13. Maleakhi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya baca 13, Saudara 14 dan seterusnya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Saya bacakan ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, Saudara. Ya, jadi tema firman Tuhan pagi ini kita garis bawahi dulu ya. Apa yang kita lakukan, jerih payahmu, temanya jerih payahmu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi tema ini benar-benar kita harus aplikasikan buat kehidupan kita berjemaat ya, supaya kita terus on fire Saudara di dalam roh. Ya, jangan sampai roh kita mati, jangan sampai roh kita kendor. Ya, dalam 3 bulan terakhir ini kita nggak bisa tatap muka. Akhirnya orang banyak yang merasakan apa bedanya antara ibadah dengan tidak ibadah. Toh sama-sama aja gitu ya. Bahkan ada orang yang mulai takut beribadah Saudara. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tadi dikatakan bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya, kamu berkata adalah sia-sia beribadah. Saya berdoa supaya di tempat ini tidak ada satupun yang berkata ibadah kita sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, jadi jangan sampai kita bilang ibadah kita sia-sia kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat 15 saya bacakan. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Kita mulai bandingkan orang-orang yang gak beribadah, gak masalah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16 Saudara. Kita jangan terbawa Saudara hari-hari ini ya oleh orang-orang yang mungkin merasa sayang dengannya. Bukan berarti kita store nyawa hari ini, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi ada orang-orang yang merasa lebih takut beribadah kepada Tuhan karena berpikir untuk apa ibadah sia-sia, sama aja kok, ibadah nggak ibadah sama aja. Apalagi dengan 3 bulan kemarin nggak ibadah, dibuktikan nggak ada masalah itu ya. Tapi saya mau ingatkan Saudara, krisis di depan mata. Indonesia ini kemarin Pak Jokowi menyatakan di di kuartal kedua ya, ekonomi Indonesia minus 4,7 kalau nggak salah. Ini sejarah Saudara ya. Selama saya mengikuti gitu ya perekonomian Indonesia, ini sejarah Indonesia ada di pertumbuhan minus. Dan bukan Indonesia saja, tapi dunia. Ya, perekonomian dunia sedang turun, krisis sedang ada di depan mata. Kalau kita masih berkata ibadah kita sia-sia, maka kita akan sedang tertarik Saudara ke dalam keadaan dunia akhir zaman. Dunia memang sedang dibuat seperti kata firman Tuhan, di hari-hari terakhir akan ada kesulitan yang besar. Ya, ini bukan omong kosong Saudara. Ini sudah ada blueprintnya, sudah ada mappingnya gitu ya. Kalau kita lihat nanti satu waktu, kalau kita diizinkan masih ada tinggal. Saya berdoa Saudara, supaya kita tidak mengalami kondisi-kondisi yang semakin buruk. Tetapi ini kita akan bandingkan bagaimana Maleakhi mencatat. Maleakhi ini dicatat 430 sampai dengan 420 sebelum Masehi. Tetapi penggenapannya Saudara, hari-hari ini kita rasakan. Ya, hari-hari ini kita rasakan. Bayangkan sekarang
Sorry, 1000. 2020 ditambah 400 berarti 2450 tahun yang lalu itu ditulis, dan ini penggenapan hari-hari ini sedang terjadi, saudara. Kita sedang digiring kepada penggenapan firman Tuhan seperti yang kita sudah baca. Dan kita harus mengaminkan firman Tuhan bahwa ada banyak orang-orang yang nanti merasakan tidak butuh Tuhan lagi. Teknologi akan dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak lagi abai dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, Ibrani 10 ayat 25 apa? Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin Bapak Ibu. Tetapi orang akan dipecah sekarang ini. Ya, orang akan dibuat tidak lagi unity, orang akan dibuat ketakutan. Krisis ada di ambang mata. Perceraian meningkat, saudara. Ya, kalau saudara dengar berita perceraian belakangan ini 3 bulan, 4 bulan terakhir naik tinggi. Kenapa? Faktornya ekonomi. Ekonomi sedang kacau balau hari-hari ini. PHK terjadi di mana-mana. Perusahaan banyak yang tutup. Ya, perusahaan banyak yang tutup. Sudah nggak sanggup bayar lagi. Kalau ada yang mau bertahan pun, mereka dipaksa untuk terima potongan gaji 50%. Ya, bersyukur kalau kita hari ini masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya, bersyukur kalau kita masih bisa merasakan tetap pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus tetap mengaminkan firman Tuhan. Kita harus tetap sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Jangan pernah kita lupa pesan-pesan firman Tuhan. Ayat 17, saya akan bacakan buat saudara. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani. Di ayat 18 sama-sama 2, 3. Maka antara orang yang beribadah kepada Allah, amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca lanjut, ya, pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, perikop di situ adalah hari Tuhan. Bagaimana menjelang hari Tuhan, gereja Tuhan, umatnya, jemaat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang tidak takut dengan keadaan, yang sungguh-sungguh bisa terus fokus kepada Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Ini janji Tuhan, saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, jangan pernah kita tidak percaya kepada firman Tuhan karena lihat keadaan di sekitar kita, karena apa yang kita rasakan mungkin di depan mata kita. Tetapi kita harus lebih percaya kepada janji Tuhan bahwa hari-hari terakhir dikatakan di pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu dikatakan tentang hari Tuhan itu ayat 3 ya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu dan hari yang kusiapkan. Ya saudara, kita akan berjingkrak-jingkrak di situ dikatakan ayat yang kedua juga. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ya, dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kalau saudara bandingkan dengan 2 Timotius 3, keadaan akhir zaman, ini sama seperti apa yang dituliskan oleh Maleaki. Di awal sebelum kedatangan Tuhan, ya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada orang-orang yang merasa ibadah itu sia-sia. Kalau saudara baca di 2 Timotius 3 tentang manusia akhir zaman itu ya, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 5, keadaan manusia akhir zaman, orang akan mementingkan dirinya sendiri, orang tidak lagi memandang ibadah itu penting, tidak lagi menghargai agama. Itu akan terjadi. Tetapi di 2 Timotius tidak menjelaskan bagaimana peristiwa sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan memuliakan gerejanya terlebih dahulu. Ini janji Tuhan, saudara. Amin, Bapak Ibu. Saudara harus tetap percaya bahwa sebelum kedatangan Tuhan, anak-anak Tuhan akan dimuliakan. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus terus banyak berdoa, bertahan di dalam kesulitan ini. Karena ke depan
Kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan hari-hari ketika kita mulai melewati masa-masa sulit ini. Kalau kita sungguh-sungguh tetap beribadah kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh tetap berharap kepada Tuhan, maka kita akan dibuat beda seperti kata firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kita mulai malas beribadah. Ya, saya kemarin diskusi juga. Ini online ini bikin orang mulai malas beribadah, Bapak Ibu. Lo bisa online kok, ngapain mesti datang berjemaat? Ya bisa lihat ini kok, bisa lihat di YouTube kok. Bahkan bisa pilih gitu ya, YouTube mau yang mana bisa pilih. Nah ini hati-hati saudara, teknologi sedang menggiring kita untuk kita tidak sungguh-sungguh di dalam berjemaat. Di dalam menggenapi firman Tuhan supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita akan hidup seperti layaknya orang-orang lain individual gitu. Dan sudah banyak gereja-gereja yang sekarang ini mengumumkan gitu ya bagaimana tetapi respon dari jemaat ya lebih baik ibadah online. Kenapa? Karena ada rasa khawatir saudara. Yuk kita buka lagi firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya berdoa supaya di tempat ini kita tetap diberikan kekuatan, kita tetap diberikan kemampuan ya sehingga kita tidak menjadi khawatir. Ya 1 Korintus 15 kalau saudara baca tentang perikopnya situ kebangkitan Kristus, ya maka kita akan melihat di situ ada banyak orang yang merasa takut kehilangan nyawanya. Di hari-hari akhir akan ada banyak orang yang takut kehilangan nyawanya, tetapi kita bersyukur saudara, kita punya janji kemenangan yang Tuhan berikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh sudah membuat kita ini menikmati kebaikan Tuhan. Ya di dalam perikop seterusnya kebangkitan tubuh, kalau saudara baca dari ayat yang ke-35, perikopnya itu kebangkitan tubuh. Oh sungguh hari-hari ini kalau kita pun mengalami yang namanya tekanan secara jasmani, tetapi kita percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam tekanan-tekanan itu, ya di dalam kondisi-kondisi yang ada sekarang ini, sehingga kita terus diberikan kemenangan, bahkan janji kemenangan itu bukan untuk saat ini saja, tetapi untuk sampai kepada kekekalan. Ya kita loncat saja saudara, nanti saudara baca di rumah, waktunya nggak cukup. Kita loncat ayat 57 dan 58. Yuk mari kita sama-sama baca firman Tuhan ayat 57 dan 58. Semua sudah dapat? Amin. Ya kita baca 57, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang ya terus karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ya, kasih tahu sebelah, nggak usah salaman ya. Kasih tahu sebelah, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin saudara. Ya, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jadi kalau saudara hari ini datang beribadah, itu bukan waste time saudara. Tetapi saudara-saudara sungguh-sungguh sedang menginvestkan waktu saudara kepada Tuhan supaya kita beroleh kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Kemenangan dari apa? Rasa takut, rasa khawatir, ya, takut sama penyakit corona, takut sama yang namanya kejadian-kejadian mungkin yang akan datang, krisis. Takut tentang pekerjaan, takut tentang ekonomi, dan takut banyak hal, khawatir banyak hal saudara. Tetapi Tuhan berjanji, kalau orang sungguh-sungguh ya terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan. Kuncinya adalah yang pertama tadi, ya berdirilah teguh. Amin Bapak Ibu.
berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, sekali lagi apa? Giat selalu. Ya, kasih tahu lagi sebelah, ayo giat. Kasih tahu saudara, sebelah-sebelahnya ayo giat ya, amin. Ya, karena sekarang sudah mulai banyak yang malas saudara. Iya apa iya saudara? Iya, jujur iya ya, sekarang udah mulai banyak yang malas saudara. Pergi beribadah. Memang sedang dibuat seperti itu, disetting seperti itu oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Sehingga orang tidak lagi sungguh-sungguh mau datang beribadah. Tetapi bersyukur saudara, kita hari ini bisa dipertemukan di dalam kasih Kristus. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan berjanji di hari-hari terakhir. Sebelum kedatangan Tuhan, jangan pernah kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Jangan pernah kita coba-coba menyepelekan tentang kepentingan ibadah. Jangan pernah kita berkata ibadah itu sia-sia. Karena firman Tuhan berjanji, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Kita terus sungguh-sungguh diminta untuk teguh di dalam kebenaran iman. Supaya Tuhan menolong kita semua sampai akhir. Bukan cuma hari-hari di mana kita jalani sekarang ini kita dapat kemenangan. Tetapi kita juga akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Saya tidak bisa paksakan semua jemaat. Ya, ada yang beralasan, Bu, saya rentan. Ya sudah, gitu kan. Kalau bilang rentan, mau bilang apa saudara? Rentan artinya mungkin gampang tertular, gampang sakit. Ya jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai perkataanmu. Kalau kita sungguh-sungguh mau yakin kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita bilang tidak apa-apa, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi artinya kita tidak boleh mencobai saudara. Ya anjuran-anjuran kesehatan itu tetap kita harus jalankan. Ya jangan berkerumun. Saya lihat saudara orang malas ke gereja, tetapi orang jalan-jalan saudara. Enggak malas. Ya, orang berkerumun ngumpul-ngumpul, enggak malas tuh. Orang sekarang naik sepeda berbondong-bondong, enggak malas tuh. Ya, jalan-jalan enggak pakai masker bahkan. Saya lihat malam-malam saya tunjukin, tuh lihat tuh anak-anak muda. Pada ngegrombol di situ, wah senggol-senggolan, dorong-dorongan, nggak ada satupun yang pakai masker, gitu ya. Kalau untuk yang begitu, nggak ada tuh rasa takut. Tapi bilang begitu, bilang ibadah, rentan, gitu ya. Padahal kita sudah ikuti, saudara nih, aturan-aturannya, ya. Biar kita terus berjalan hari-hari ini sampai keadaannya membaik, saudara. Ya terus ikuti protokol-protokol kesehatan. Supaya kita juga tetap terpelihara. Artinya jangan kita berlindung di balik, oh berhikmat dong. Ya ngapain sih mesti datang ibadah ke gereja, online juga bisa. Bukan itu saudara hikmat itu. Hikmat itu tidak akan pernah menjauhkan kita dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hikmat itu akan terus membawa kita dekat kepada Tuhan, tapi kita berhati-hati dalam cara menyikapinya. Itulah hikmat. Bukan berarti kita nggak beribadah lalu itu hikmat saudara. Itu tipu daya. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan berikan kemenangan. Tetap teguh, jangan goyah. Dan apa saudara? Giat selalu saudara. Amin Bapak Ibu. Giat selalu. Jangan sampai roh kita padam. Biarkan roh kita terus menyala-nyala. Saudara bisa rasakan kok hari-hari ini roh kita mulai padam. Amin Bapak Ibu. Roh kita mulai menurun, ya, mulai redup. Dan kita harus giatkan kembali, bangkitkan kembali. Ya kemarin-kemarin memang diatur tidak boleh ibadah, ya sudah kita ikuti dulu. Tetapi ketika sudah mulai kita bisa diberi kesempatan ibadah, jangan pernah kita sia-siakan ibadah kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita bilang ibadah itu tidak ada artinya. Ibadah itu mengandung janji kata firman Tuhan. Baik untuk saat ini dan juga janji untuk masa yang akan datang, janji kekekalan. Puji Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Ya saudara, ibadah kita percepat, ya hanya 1 jam saja. Kayak lagu ya saudara, hanya 1 jam saja. Ya, tapi nanti kalau sudah kembali seperti biasa kita akan bertahap ya saudara. Kita akan bertahap untuk bisa beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan.
Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karang yang teguh ya Tuhan. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Sekali Tuhan. lagi dari awal. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Engkau beserta buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku. Kau teguhkanku Tuhan. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolong. Bahkan menolongku. Kau batu karang. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memegang tangan saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. Tangan kananmu. Yesus berikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kalau saudara hari-hari ini mungkin merasa letih lesu. Kalau saudara hari-hari ini mungkin merasa mulai kendor imannya. Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mulai bangkitkan kembali iman kita. Berdiri teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu. Karena jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Menjelang hari akhir, Tuhan tidak hanya berjanji mengenai kehidupan kekal. Tetapi Tuhan juga berjanji engkau akan berjingkrak-jingkrak. Artinya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Oleh sebab itu jangan pernah kita terseret oleh arus dunia ini. Sehingga kita mulai menjauhi Tuhan. Sehingga kita mulai mengabaikan Tuhan. Tetapi giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Terus sungguh-sungguh berharap bersandar kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang hari ini. Juga untuk hidup yang akan datang. Yaitu kekekalan. Dan jadilah orang-orang penurut kata firman Tuhan. Supaya sungguh-sungguh engkau dibenarkan dalam setiap keadaan dan kondisi yang hari ini sedang terjadi. Dan engkau akan dibedakan dari antara orang-orang fasik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Biar roh-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami, membangkitkan roh kami kembali. Seperti ketika Engkau berjumpa dengan murid-murid, Engkau menghembuskan roh-Mu kepada mereka yang sedang letih lesu, kepada mereka yang sedang berbeban berat, kepada mereka yang sedang kehilangan arah, kepada mereka yang sedang putus asa, sehingga mereka kembali boleh melihat Tuhan. Dan kembali rohnya menyala melayani Tuhan. Dan ada banyak orang yang ditolong, yang dilawat, yang diselamatkan lewat pelayanan para rasul. Begitu juga dengan keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Hembuskan roh-Mu kepada setiap kami Tuhan. Supaya kami kembali bergairah. Supaya kami kembali terus Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tetap memegang iman dengan teguh. Kami tidak goyah. Kami terus Tuhan sungguh-sungguh giat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu buat setiap kehidupan kami. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha anak-anak kami, kesehatan kami. Dalam nama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus pegang tangan kami. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Yesus berikan kami kemenangan demi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kanan saudara. Tuhan pegang tangan kami. Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Berikan kami kemenangan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kami menang dari rasa khawatir kami. Kami menang dari rasa takut kami dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami boleh berdiri teguh. Kami sungguh-sungguh tidak goyah. Kami terus giat di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh terus Tuhan boleh menghargai Engkau Tuhan. Iman kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Jemaat-Mu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Usaha diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami semua tetap terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, silakan, ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati, amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu depan. Ibadah sudah berubah jadwalnya. Seperti minggu ini jam 8 dan jam 10 pagi. Nanti live streaming juga bisa disaksikan setiap jam 8 pagi ya. Oke. Lanjut, cool untuk saat ini masih menggunakan Zoom. Nanti ada informasi selanjutnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Linknya akan di-share di dalam grup. Terus ada doa puasa setiap hari Sabtu sudah mulai aktif kembali jam doa puasa dan menara doa jam 6 sore di gereja. Nanti kita akan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terima kasih untuk menyaksikan dan soal Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah
diberikan, bisa hadir tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Pendeta Yosef Pajar Gunawan, pada pagi hari ini Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, dan jerih lelah kami datang kepada Tuhan juga tidak akan sia-sia. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami semua menjadi semangat, tidak satupun menjadi malas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, sekalipun dunia dicemari oleh virus, tetapi kami orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang disayangi Tuhan, tetap ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yosef Pajar Gunawan sebagai gembala jemaat Tuhan di tempat ini, bersama Ibu Riga sebagai Ibu Gembala. Tuhan, Kau memberkatinya, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan menyertai hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pekerjaan, berkati usahanya, berkati rumah tangganya, anak-anaknya diberkati, berikan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para imam musik, pelayan Tuhan di tempat ini, semuanya diberkati, persatukan hati mereka untuk selalu dekat kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk kota Bekasi dan sekitarnya. Tuhan Kau berkati, dan bangsa Indonesia Tuhan Kau berkati. Kota Jakarta diberkati, presiden, wakil presiden serta aparat dari atas sampai ke bawah. Tuhan Kau berkati, berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan rendah hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami semua ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum kami berpisah satu sama lain, sebelum kami pulang, biarkan kami mau terima berkat, dan berkat Tuhan akan diucapkan oleh hamba-Mu Bapak Yosef Pajar Gunawan. Maka jiwaku memuji. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Abah berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun antara kami yang terlewat dari berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan terus ada bersama-sama dengan umat Tuhan. Berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan umat-Mu dalam nama Yesus. Diberkati anak-anak umat-Mu, diberkati semua dalam perlindungan Tuhan. Kami membesarkan Engkau Allah yang hidup. Kau Allahku, sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Kau Allahku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, bawa pulang berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, saudara, facial kalau bisa tiap minggu tetap dibawa ya, puji Tuhan, supaya kita tetap jalankan protokol dulu, ya sampai nanti mungkin ada kelonggaran-kelonggaran.